Tawarasa Warsa, Tawarasa Warsa, 3 Desember. Nonton yuk. Tawarasa Warsa, Tawarasa Warsa, 3 Desember. Nonton yuk. Ini episode istimewa karena saya yang minta. Jadi satu hari aku nonton film, sudah lama aku nggak nonton film nasional, nonton di Netflix tepatnya, karena pertama nggak kebagian, gempar, filmnya lokal, suasananya, ya, dan saya tertawa dan menangis berkali-kali. Ngeri-ngeri sedap. Benedion sudah jadi tamu saya. Kabar Bang? Hebat kali gitu orang. Orang nggak banyak tahu Benedion itu ternyata itu bukan film pertama ya, Ben? Bukan Bang. Film pertama judulnya Ghostwriter. Ghostwriter, Ernest ya? Ernest produsernya. Ernest produsernya. Aku ingat kali itu ceritanya, aku pernah nonton. Oh Kita iya? pikir Ghostwriter tuh orang nulis kan, Pak. Ini kan memang hantu yang nulis. Iya. Jadi Ghostwriter yang literally ghost Iya. gitu. Dulu Ghostwriter tuh kalau orang-orang kaya banyak, kalau dia mau nulis buku dia dia cari penulis. Iya. Dibayar nggak boleh nongol. Itu ghostwriter. Ini anak satu ini dia bikin itu hantu beneran. Itulah komedi ya, beda. Iya, komedi. Jadi Aku dengar mau bikin yang kedua. Ghostwriter-nya. Ghostwriter. Oh, Ghostwriter yang kedua udah dibikin, tapi bukan aku yang direct. Oke. Tapi main kau? Enggak. Enggak. Jadi produser kreatif aja, bantuin di belakang layar. Oke, Bene, saya tuh kaget banget nonton Ngeri-Ngeri Sedap. Iya, Bang. Karena dunia saya itu Batak banget. Oh ya? Jadi waktu saya kuliah di STAN itu, kawanku tuh, sainganku itu ya, itu ada si Hotang, Parulian si Hotang, ada Johnny Hasudungan, semua itu Batak semua. Batak semua. Jadi saya terbiasa bahasa Batak. Jangan-jangan kalau nyelgu Batak lebih bagus aku daripada Bisa kau. jadi, Bang. Bisa jadi. Saya Anju Maau. Wah, favorit kali kita. Favorit Abang ya. Dari mana kau dapat ide itu? Ngeri-Ngeri Sedap? Ceritanya? Ceritanya? Jadi waktu 2014, aku pernah ini Bang, cameo di sebuah film. Judulnya Comic 8. Oh, aku ingat di situ Nikita Mirzani itu. Itu memang paling memorable emang itu. Yang lain nggak diingat orang. Apalagi beda. Aku dengar kamu muncul cuma 1 menit ya. Nggak nyampe kurasa Bang, 1 menit. Jadi 1 menit. ada gerombolan Batak di situ. Ada cameo geng Batak gitulah, namanya The Batak. The Batak. Isinya Boris Bokir, Oke. Gita Bebita, Lolo sama Benedion. Oke. Terus kita syuting seharian gitu, terus aduh capek juga syuting ya, cuman di film semenit. Ini mending kita cari film yang kita berempat nih pemeran utamanya, biar scene kita banyak gitu. Oh gitu. Cuman waktu itu siapa yang mau bikin film untuk skuter, selebriti kurang terkenal. Oke. Terus ternyata akhirnya aku karirnya belok ke belakang layar. Nah, sementara mereka bertiga ke depan. Tetap di depan. Ku pikir-pikir, kayaknya menarik juga waktu ide itu tuh dieksekusi gitu. Akhirnya aku carilah ceritanya. Oh, jadi itu kau bikin Ngeri-Ngeri Sedap itu dari orangnya dulu baru dibikin ceritanya? Betul, agak kebalik. Itu ada unsur dendam nggak ya di situ? Aku mau tanya aja terus terang. Dendam ke siapa? Ke Babe kan di Comic 8 kan lebih utama. utama. Jadi di Ngeri-Ngeri Sedap nggak kalian aja? Bisa jadi. Tuh Babe kau dengar ini. Ini sebenarnya iri kawan-kawan ini. Karena pengen pemeran utama. Iya. Karena mereka ini bisa jadi pemeran utama, kalau nggak kawan yang bikin, nggak akan bisa. Ini jadi Boris itu jadi pemeran utama karena orang dalam aja. Karena orang dalam. Kalau casting betulan belum tentu lolos. Aduh. Terus Gitu. ide ceritanya dari mana? Nah, waktu itu berpikirlah, sambil juga bertanya ke kawan-kawan, kalau mau bikin film keluarga yang backgroundnya Batak, apa problem kehidupan kita di keluarga, sama juga merenungkan keluarga sendiri, gitu-gitu. Akhirnya muncullah ide itu, bahwa orang Batak tuh kan terkenal banyak yang merantau kan Bang. Iya. Dan ada banyak juga perantau-perantau yang jarang pulang. Iya. Dan orang tua tuh sebenarnya rindu di kampung gitu. Nah, akhirnya semua keresahan-keresahan itu mencoba dikumpulkan, diramu, dan jadilah cerita itu gitu. Tapi keren tuh ya. Yang saya suka itu film menggambarkan, itulah yang saya pikir harus dilakukan oleh suku-suku lain, Bene. Iya. Bahwa kita tuh di siap suku ya, termasuk saya Palembang, punya
apa ya, punya aturan, punya values, punya adat. Culture. Iya, culture itu yang memang harus kita pertahankan. Ya kan, aku ketawa karena kawanku begitu kan, pokoknya anak terakhir harus nunggu rumah ya kan. Betul. Mau kawin sama siapapun dia harus nunggu rumah. Terus bawa anak pertama harus nikah sama Batak juga kan. Iya, karena dianggap meneruskan marga. Dan itu kau langgar semua di Ngeri-Ngeri Sedap. Berontak juga. Berontak, makanya penonton Ngeri-Ngeri Sedap beberapa yang orang tua gitu tidak setuju dengan filmnya. Kok orang tua mengalah, nggak boleh kayak gitu katanya. Ini Bang Arsweni mengalah jadi ya. Karena dimarahin oleh istrinya ya. Gitu. Oh tapi keren ya, kepatuhan seorang istri yang terakhir meledak juga. Ya, dan keberhasilan orang Batak karena apa ya? Ya itulah yang terjadi ya. Saya waktu kuliah di STAN, bayangin tuh, begitu kita wisuda datanglah itu mama-mama dari satu pasukan datang gitu. Jadi mereka itu celebrate ya. Ada yang jual sawah ya, ada yang entah dari mana uangnya. Nggak tahu lah Bang. Entah dari mana, pokoknya begitu anaknya lulus kuliah itu luar biasa. Dan itu juga sih yang berusaha kusampaikan di Ngeri-Ngeri Sedap, walaupun mungkin ada beberapa orang yang juga merasa tidak setuju gitu, tapi sebenarnya yang pengen ku sampaikan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu. Semua perspektif itu tuh punya alasannya masing-masing gitu. Jadi orang tua bahkan Pak Domu aja kenapa bersikap gitu, aku bikin alasannya gitu, bahwa dia meniru bapaknya itu gitu. Yang keren. Iya, bukan karena dia karakter bapak yang jahat gitu. Jadi semua orang punya motif. Aku pernah nonton film dari Mandarin waktu itu ya. Jadi ada apa gitu. Yang jahat pun punya motif. Ya kita, oh iya ya. Jadi ini keren. Dan kau bikin solusi keren banget ya. Keren versi saya. Kalau yang Batak-Batak tua itu mana mau bapak-bapak lagi yang anaknya. Gak ada kayak gitu katanya. Tapi itulah apa ya Bene ya. Kompromi ya. Kompromi. Bahwa dunia itu sudah berubah. Aku sih yakin Bang, memang budaya itu tuh pada awalnya dulu pun aku yakin budaya Batak yang sekarang belum tentu begini. Memang ada perubahan yang terkait dengan zaman gitu. Jadi bukan berarti budaya kita tinggalkan. Tapi kita harus menerima kemajuan zaman, tapi budayanya juga kita coba atur atau kita coba ikuti supaya ini balance gitu, supaya bisa sama-sama jalan dengan baik gitu. Dan aku kagum Bene menulisnya detail banget ya. Termasuk ada unsur komedinya. Kita mentertawakan diri kita sendiri gitu. Iya. Termasuk akhirnya Pak Domu mau mengalah karena Boris memilih istrinya orang Sunda. Ya kan. Begitu si perempuan itu mau belajar, dia bilang salam untuk Nantulang. Aku ketawa. Aduh, belum ngerti dia, belum sampai sana, belum tamatnya dia. Katanya Boris ngajarin dia. Aku bilang ini luar biasa. Jadi aku bilang kenapa kita tidak suku Palembang? Kita juga punya tradisi-tradisi Padang. Ya semuanya punya tradisi. Makassar lu bikin uang panai kan dahsyat juga ya. Lucu juga itu Lucu Bang. juga dan mengajarkan sesuatu. Wow. Ternyata di Makassar ada uang naik namanya ya. Makin tinggi jabatan posisi istrinya, calon istri akan makin tinggi maharnya. Gila sih Bang. Harapannya juga itu sih. Film Indonesia itu kan memang sudah industrinya lagi hidup banget gitu. Tapi kita harus akui memang filmnya itu tuh selalu perspektif soal Jakarta gitu. Kalaupun ada suku biasanya perspektif Jawa gitu. Jadi hanya itu terus yang muncul di dalam film gitu. Waktu Uang Panai muncul aku berpikir bahwa ini akan mewarnai sekali nih industri film Indonesia gitu. Akan banyak sekali warna Indonesia yang kita tahu muncul di film gitu. Tapi ternyata belum juga gitu. Jadi akhirnya itu juga salah satu motifku juga untuk berusaha membuat Ngeri-Ngeri Sedap. Aku berharap Bene dengan yang lain-lain ya, dengan para kreator mempertahankan itu. Karena saya pikir Indonesia sekarang udah sangat menasional ya. Zaman dulu serba Hollywood laku gitu ya, apa-apa serba barat. Sekarang film kita udah mendominasi. Kita harus ngaku sekarang untuk musik itu lagu-lagu kita itu lebih disukai daripada lagu-lagu dari barat. Dan dalam film juga ya. Film juga gitu. Saya pikir bayangkan KKN ya. KKN di Desa Penari mengalahkan Dr. Strange, bayangkan.
Dan tahun ini mencengangkan Bang. Tahun ini 2022 adalah tahun pertama sepanjang masa penonton film lokal lebih banyak dari penonton film luar negeri. We can make it. Karena itulah, jadi menurut saya penonton, terutama para millennials, dia kepengen juga gitu ya, tahu gitu ya, filmmu yang ngeri-ngeri sedap, film apa lagi gitu, itu yang kita harapkan. Jadi kita kaya betul tuh. Saya ngelihat itu, aku ke Danau Toba itu tahun berapa ya? 78 bayangkan. Oh iya Bang. Tahun 78, aku itu waktu itu berkompetisi baca puisi. Tahun 78 antar provinsi gitu. Aku ke Medan, dapat hadiah ke Danau Toba. Ke Danau Toba. Bayangin 78 ke sekarang berapa itu? Jangan kau belum lahir aku ke Toba. Belum Bang. Belum Bang. Wah, di film itu, itulah hebatnya film ya. Itulah hebatnya film, bisa menggambarkan potensi daerah. Mestinya kawanku itu Boromentri memberi bantuan ya, memberi subsidi untukmu ya. Karena kau mengangkat kan 5 super prioritas. Iya. Alangkah indahnya Danau Toba ya Bene. Dan ya itu juga salah satu, banyak sih Bang sebenarnya motifnya, salah satunya juga pengen juga sebagai sineas gitu ya, orang yang ada di film, pengen juga aku apa yang bisa kulakukan ya untuk daerahku gitu. Jadi harapannya dengan film ini orang lihat, oh ternyata Danau Toba itu seindah itu gitu, dan harapannya itu juga menolong pariwisata gitu. Walaupun tidak ada yang menyuruh gitu, memang kayak bukan karena dipanggil Pak Luhut kok enggak? Enggak juga sih. Tapi terima kasih habis itu ditonton sama Bung Luhut. Kan Opung ikut nangis. Gitu. Ya Allah, luar biasa. Ada nggak apa-apa mungkin catatan gitu setelah filmmu rilis, kunjungan ke Danau Toba meningkat? Aku nggak punya datanya sih Bang, tapi yang jelas sih ada banyak teman-teman yang ngelaporkan bahwa, wih sekarang hotel di Parapat banyak yang full gitu, hotel yang di sini banyak full, flight ke Silangit nambah lagi maskapainya gitu-gitu. Harapannya ya aku nggak berani mengklaim juga, tapi memang itu harapanku supaya pariwisata di sana menggeliat gitu. Aku pikir tanpa kau klaim pun pasti efeknya itu. Ya terima kasih barangkali teman-teman di Danau Toba, di Sumatera Utara berterima kasih sama Benedion, Raja Guguk. Dulu masih ingat ya, tiba-tiba Belitung itu populer gara-gara Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Dan pariwisatanya naik, gitu. Ya kita ingat dulu Bali terkatrol gara-gara ada film Eat, Pray, Love. Ya di mana Julia Robert bermain di sana. Jadi itulah fungsinya film. Makanya saya bilang ya kepala daerah, teman-teman, tokoh-tokoh daerah, ayo kita populerkan potensi pariwisata kita melalui film, asal dikemas dengan cerita yang bagus, tidak terlalu jualan. Saya pikir sih luar biasa ya. Ya Korea salah satu yang lihai memanfaatkan industri kreatif untuk mengangkat pariwisatanya sih. Itu perlu kita pelajarin sih Bang. Luar biasa ya, kau memperkenalkan tentang makanan, masakan khas Batak gitu. Apa masakan terakhir ya? Mie gomak. Mie gomak ya. Mie gomak mama. Dan waktu yang kalian ke pasar itu ya kan? Iya. Yang makan yang tetap mamamu pelit banget itu ya. Tikanya pelit banget. Karena udah budaya dari kecil. Makan satu, pesan satu, mangkoknya 4. Keren ini. Jadi saya itu lagi kepikir, kenapa Palembang nggak saya bikin begitu ya? Bikin Bang. Ya itulah, karena kan banyak sekali tuh tradisi di Palembang yang orang harus tahu. Dan bahasa Palembang tuh bagus. Kalau kita bicara kan nggak harus roaming ya. Kalau Batak kan dengan logatnya aja orang tahu itu Batak. Itu hebatnya. Ya jadi Palembang itu walaupun kita bahasa Palembang, cuman kan banyak cuman A diganti O doang tuh. Kayak gini juga sih Bang, dulu tuh sebelum krisis ekonomi 98, semua kota-kota kecil pun punya bioskop kan? Betul. Iya, nggak hanya di kota-kota besar kan? Iya betul. Nah, begitu sekarang saat ini, yang punya bioskop tuh hanya kota-kota besar. Kenapa? Karena memang filmnya sangat kekotaan gitu. Jadi kalau kita bisa bikin film-film yang lokal gitu, harapannya memang itu juga memicu orang-orang lokal untuk punya minat menonton gitu. Jadi kayak sekarang di Sumatera Utara, sebelum 2018 atau 2017 bioskop tuh hanya ada 2 di dua kota, Medan dan Binjai. Sekarang itu ada di Siantar, Tebing Tinggi, ada di Kisaran, ada di Rantau Prapat,
Tebing Tinggi katanya menyusul. Yang sangat akan menyusul lagi Tanjung Balai katanya. Tanjung Balai. Jadi mungkin kalau kita rajin bikin film yang kelokalannya kuat, orang-orang di daerah juga jadi rajin nonton lagi gitu. Iya. Gitu sih. Jadi itu yang kita berharap. Jadi sekali lagi sekaranglah kebangkitan nasionalisme di masyarakat Indonesia. Di film, ya Didi Kempot membuktikan ya. Bayangkan dengan lagu bahasa Jawa, orang Batak pun joget. Ya campur sari ya kemana-mana. Kita lihat kemarin ada Via Valen, ada Denny Caknan, macam-macam itu. Jadi menurut saya udah tiba saatnya kita kembali menghargai. Ya ini yang akan dinikmatin oleh orang luar. Ngapain orang luar negeri ke sini nonton jazz, nonton apa? Kan menurut saya yang mereka butuhkan yang begini nih. Ya, kita ingat ya siapa kemarin si Reza Arab ya. Reza Arab dengan Weird Genius. Ya, dengan Weird Genius-nya mendunia dengan lagu-lagu yang kental sekali dengan itu. Dan kita lihat gamelan itu kan masuk di ilustrasi film Avatar. Iya. Ya, jadi betapa hebatnya Indonesia. Jadi dibutuhkan Benedion yang lain nih. Jadi ya, saya tahu benar tuh. Ya semua kita punya tradisi hebat. Ayo kita bikin film. Kau bayangkan bagaimana Nias punya tradisi. Iya kan Toraja. Wow luar biasa. Papua. Wah yang berbeda sekali dengan apa suku-suku yang lain ya. Dan harapannya memang yang membuat yang benar-benar mengerti. Betul. Gitu. Karena beberapa proyek memang ada yang mencoba membuat. Tapi mungkin aja yang membuat ini tuh tidak terlalu mengerti gitu. Jadi kadang-kadang apa filosofinya atau apa hal kultural di sana jadi tidak dikuasain gitu. Jadi kayak kalau aku misalnya disuruh bikin film tentang budaya Toraja, ya memang akan beda kalau yang bikin memang asli Toraja. Gitu. Ya. Di Ngeri-Ngeri Sedap, krunya pun Batak semua kah? Nggak semua sih Bang, tapi sebagian besar lah gitu. Kau beruntung ya, sekarang komika dari Batak banyak kali ya. lumayan. Iya. Lumayan. Mungkin salah satu daerah yang menghasilkan komika ya. Lumayan sih sebelah sekarang siapa aja? Ada Lolo, ada Babe, ada Boris, Indra Jegel. Ya, banyak kali ya. Ada Gita yang jadi Sarma, lumayan. Kalau di ranah komedian sebelumnya ada Ucok Baba. Ucok Baba ya. Lumayan sekali sih. Zaman saya waktu muda Bene memang dulu lawak dalam logat Batak itu udah top tuh di Warkop DKI. Betul. Mulai dari Nanu. Nanu meninggal dilanjutkan oleh Kasino. Ya jadi Batak, udah itu Om Indro. Wah Om Indro. Wah itu Batak kali tuh kan. Sampai sekarang banyak orang berpikir dia beneran Batak. Iya gitu. Saya ingat joke kau mungkin kan yang tadi kita bicara di luar ya. Ada satu joke dulu kan dikasetin tuh. Warkop DKI yang katanya dulu saya dari Kelok 9 Manurung ke bawah ya kan. Udaranya Siregar kali, pohon-pohon, tobing-tobing. Saya ke pasar, kita ketemu Pasar Ibu ya kan. Marga saya disebut juga itu Bang. Iyalah. Turun ke pasar, ada banyak Raja Gugu gitu. Aku dikejar oleh siapa gitu, kecabut pisau esi tompul. Dan itu show-nya di Palembang. Oh itu di Palembang? Show-nya di Palembang, di Sport Hall Palembang. Dulu itu luar biasa. Dan grup lain ya, dulu ada Kimung ya, juga berbahasa Batak. Ada berapa tokoh yang lain. Ya merepresentasikan, ada Darus kalau nggak salah juga bahasa Darus Padang. Ada lagi lah. Ada ya. Jadi memang Batak itu kan bahasanya lucu ya. Khas maksud saya. Khas ya. Dan orangnya lucu-lucu. Kawanku kan Batak semua. Ada aja gitu. Oh keren gitu. Berapa lama kau tulis? Kan 2014 tuh Bang. Memicu ide kejadian di komik itu. Terus akhirnya ceritanya mencoba dipikirin. Kalau nggak salah aku benar-benar mulai nulis itu 2015. Mencoba mulai ditulis, bikin sinopsis gitu, dipikirin. Dan skenarionya itu baru draft 1 jadi itu 2020. Jadi memang 6 tahun ya? Perjalanan skenarionya panjang sih. Gitu. Dan akhirnya waktu kau jual ke siapa dulu pertama? Karena aku dulu 2016 sudah masuk ke industri film Bang, jadi penulis skenario. Jadi setiap ketemu produser aku sempat-sempatkan jualan ide ini. Warkop DKI pun kau yang buat ya? Iya, itu yang skenario Jangkrik Bos. Iya, skenario pertama. Tim skenario. Iya, 2000 berapa ya? 2015 kalau nggak salah itu Bang. Jadi kan
kalau penulis skenario ini kan ketemunya sama produser. Oke, korea lah ya. Ayo kita bikin film ini gini gitu. Nanti, oke Pak gini-gini. Pak, aku ada ide ini gini loh, gini. Nah, memang melihat ide dan kemasannya yang sangat lokal, kadang-kadang memang jadi orang meragukan komersialnya. Iya, jadi takut kan. Itu bisa dipahami sih, karena track record film lokal yang bisa besar gitu tuh masih jarang. Masih jarang. Nggak ada, mungkin paling Uang Panai aja. Uang Panai dan Yowis Band. Yang sangat kental kedaerahannya, tapi rame penontonnya gitu. Jadi memang sekian tahun akhirnya 2021 baru syuting itu karena memang selalu susah untuk mendapatkan. Yang memberi buka pintu pertama siapa? Ernest. Aku cerita sudah lama sekali ke Ernest soal ide ini, terus dia bilang kita sabar tunggu, siapa tahu nanti ada saatnya datang. Lalu akhirnya Ernest suatu saat bertemu dengan Angga Sasongko. Angga Dwi Mas Sasongko. Ya. Bener. Nah, Angga Dwi Mas Sasongko bilang dia mau bikin perusahaan baru yang mendanai film di PH-PH baru gitu. Independen. Jadi film fun gitu, bikin perusahaan film fun gitulah, semacam Disney-nya gitu, semacam banyak lah kan kalau di luar negeri bilangnya studio. Ya, jadi ada PH, ada studio gitu. Ya. Nah, dia mau jadi semacam studionya gitu yang mendanai ke PH. Waktu itu ngomonglah Ernest, Bene tuh punya tuh cerita yang sudah lama dia inginkan, dia impikan. Nah, coba kalau mau kita membiayai, kita coba pelajari ceritanya. Akhirnya aku kirimlah skenarionya ke Angga Dwi Mas Sasongko dan dia bilang dia suka banget ceritanya. Ayo kita bikin gitu. Lalu akhirnya sejak itu 2021 setelah 7 tahun menunggu, akhirnya jadilah proses film ini gitu. Dan begitu jadi ternyata lebih meledak aku pikir daripada ekspektasimu ya. Wah, jauh Bang. Ya West Band aja 1 juta udah dianggap hebat ya. 1 jutaan, 2 jutaan. 1 juta kan orang Jawa di Indonesia kan 100 juta lebih. Kan di mana-mana ada Jawa, iya. Ada Jawa, ada Jawa. 100 juta lebih, jadi ke 1 juta itu kan 1% kan. Ya. Jadi anggaplah orang Batak 8 juta sampai 10 juta sekarang kisarannya. 1%-nya kan 100.000. Jadi maksudnya kalau kita melihat persentasenya gitu secara market, wah ini penonton film Batak paling 100.000 gitu. Ternyata hampir 3 juta sekarang. 2.880.000. Terus bergulir. Sudah selesai, karena begitu sudah berhenti dari bioskop. Di bioskop. Tapi kan di OTT ya. Iya. Di Netflix sekarang ya. Di Netflix nggak dihitung penonton sih. Kita nggak dapat data berapa penontonnya dari Netflix. Tapi yang jelas sih itu sudah mencengangkan sekali karena sampai sekarang pun aku belum punya datanya sih Bang. Dari 2,8 juta itu berapa orang Batak itu tuh nggak dapat datanya. Karena aku yakin sih itu mungkin setengahnya aja orang Batak. Karena ternyata suku-suku lain pun nonton. Suku-suku lain nonton. Jadi ketakutan awal kita bahwa ini film sangat segmented yang mau nonton hanya orang Batak ternyata tidak terjadi. Ternyata bagaimanapun kita semua orang Indonesia gitu yang tahu perbedaan suku dan saling tertarik terhadap budaya satu sama lain gitu. Oke, jadi ini keren ini. Jadi Bene teruslah berkarya. Amin. Kita bikin betul. Jangan takutlah mengangkat kelokalan. Iya. Karena saya pikir udah saatnya kita menikmatin keberagaman kita. Iya. Kita sudah saatnya kita menikmatin ya perbedaan-perbedaan kita, di situ indahnya. Ya, jadi seperti Bene juga lah, menarik juga ya. Ternyata Katolik bukan Protestan. Iya. Sementara kawanku Batak mostly Protestan, kau Katolik. Kita nggak bahas tentang itu hari ini. Iya. Dan banyak yang mengira begitu karena di Ngeri-Ngeri Sedap kan aku tampilkan mereka tuh HKBP gitu. Jadi sutradaranya HKBP nih. Gitu. Makanya kau punya nama baptis Dionysius ini. Iya, Dionysius. Makanya Bene Dion, Raja Guguk. Tapi Bene memang mengawalin karirnya memang jadi komik ya. Stand up komedian. Jadi kau angkatan berapa? Angkatan di Kompas. Iya, Kompas. Season 3. Season 3 juaranya itu Babe Cabita. Babe Cabita. Kok kalahnya ya? Kalah jauh Bang, kalau soal lucu kalah jauh. Jadi luar biasa. Dan tiba-tiba yang gue bilang tadi banyak kali anak-anak Batak ya.
Ternyata mereka lucu-lucu ya. Sehari-hari aku tahu lucu-lucu lah. Lucu-lucunya itu. Jadi kalau dulu gajian semua kelapo itu. Kelapo ya? Anak stan begitu gajian. Kemana kalian? Kemana kalian? Abang nggak ikut lah berarti ya? Lah kita. Ditinggal lah jadinya. Iyalah, masa kita makan saksang. Saksang biang lagi. Ya, Jerome Pauline pernah jadi tamu saya. Oh, pernah juga ya? Iya. Itu juga Batak. Hebat itu. Si jabatnya itu. Si jabat. Oke, jadi sekarang lagi garap apa, Bene? Film ketiga, rencananya komedi romantis. Balik ke film nasional dulu gitu. Jadi harapannya sih film selanjutnya bisa ada unsur Batak lagi. Iya, harus begitu. Jadi pengennya diselang-seling lah gitu. Atau kalau nggarap tentang cerita Palembang banyak juga nih. Palembang bintangnya banyak loh. Banyak sekali, Bang. Kita punya Gilang Dirga, kita punya Jod Taslim. Jod Taslim loh. Udah bukan aktor Indonesia, aktor internasional tuh. Udah kelasnya gitu. Ada Agus Ringgo, macam-macam. Wow. Agus Ringgo ya, Bang? Iya, Palembang juga. Aming pun separuh Palembang itu. Kalau yang perempuan jangan tanya lah, banyak kali Palembangnya ya. Harusnya ada tuh, Bang, aktornya udah banyak. Banyak lah kita. Tinggal... Kalau yang tua ada Anwar Fuadi. Wah. Itu saingannya Arswendi. Kalah lah Bang Arswendi. Kalah udah ya. Kalah tua maksudnya. Kalah tua. Wah, banyak tuh, Bang. Saya bilang saya mau kumpulin ya. Jadi ini menarik. Supaya anak-anak muda itu paham dengan keindahan perbedaan kita itu. Harapannya memang setiap suku tergerak lah gitu, Bang, untuk punya apa bilangnya ya, pekarya-pekarya yang mengangkat kesukuannya gitu. Dulu Sunda cukup kuat lah dengan kuat Kabayan sekali. Ya. Wah, kuat sekali. Dulu ada Kabayan ya, cukup lama dulu tokoh-tokoh Kabayan. Iya. Itu cerita Sunda banget dan kita mah fine-fine aja. Nonton-nonton aja. Kita Sidul se-Indonesia yang nonton ya, itu kan Betawi banget. Kalau Betawi kan kita udah tahu lah ya. Walaupun mereka terpinggirkan tapi ceritanya mereka kita berbahasa Betawi. Ya jadi idiom-idiom Betawi masuk ke sini. Kau tahu nggak Ngeri-Ngeri Sedap pertama siapa? Dari mana kau dapat? Si judulnya? Iya. Frase itu dipopulerkan oleh Bapak Sultan Batugana. Almarhum. Almarhum gitu. Itu dia. Banget. Ngeri-Ngeri Sedap ini. Tapi memang itu frase yang sudah umum sebenarnya di Sumatera Utara. Ya, tahu, cuman menasional karena setiap diwawancara almarhum selalu bilang, ngeri-ngeri sedap barang itu. Dan aku punya satu frase Batak juga yang populer gara-gara aku. Apa itu? Karya reality showku terbesar yang paling banyak ditonton orang, Termehek-mehek. Oh, itu istilah sana ya? Istilah sana lah. Aku tahu memang itu Termehek-mehek di sana. Jadi kawanku namanya Amazon dari Munte itu. Jadi kalau menggambarkan penderitaan yang luar biasa. Wah, termehek-meheknya aku nih. Aku pikir nama ini seksi, agak-agak nyerempet gitu. Dulu, Bene, aku waktu itu bikin reality show, aku seneng banget dengan kata termehek-mehek. Aku bilang waktu itu, mobil kru kita ada berapa sekarang nganggur? Ada 3, bos. Kau tempel ya. Sebentar lagi, saksikan, coming soon, termehek-mehek. Tanpa aku tahu mau bikin apa. Apa akan jadi kuis, apa akan jadi talk show, apa akan jadi sinetron, tanpa tahu. Oh gitu, Bang? Oh iya. Jadi tag judul aja dulu? Tag judul aja dulu. Itu lebih gila lagi. Termehek-mehek. Aku suka banget dengan kata-kata itu. Karena agak nyerempet-nyerempet dikit tuh kan. Iya. Jadi abis itu aku bikin reality show pencarian soulmate itu kan. Jadi anak mencari bapaknya. Jadi sebagai orang lokal, kupikir itu memang udah menasional, Bang. Enggak lah. Karena aku tahu memang artinya di sana. Iya, gara-gara reality show itu. Iya. Ratingnya pernah 9, pernah 13. Rating bukan share. Termehek-mehek ya. Iya, gila itu. Jadi itu termehek-mehek. Karena temanku Batak semua dulu. Diksi-diksi Batak udah, diksi Batak Medan sana udah inilah Bang, ya luar kepala lah ya. Luar kepala lah, kuliwas kau. Kita maki-maki pun bahasa Batak. Temanku Batak banyak sekali. Katanya mau ini ya, ngumpulin komika-komika Batak di satu panggung. Aku dengar, ada program baru? Oh iya. Kami punya agak lain namanya. Agak lain? Agak lain ini. Apa ini, podcast? Sebenarnya podcast awalnya. Jadi kami berempat isinya ada. Siapa aja? Boris? Boris Bokir, Benedion, Indra Jegel, sama Oki Rengga. Oki Rengga. Kami ini ada Bataknya, ada Sumatera Utaranya gitu lah bilangnya. Medan, orang-orang Medan gitu. Nah, kita bikin... Jadi beda itu Batak sama Sumatera Utara ya? Karena... Nggak semua Sumatera. Iya, karena si Indra Jegel Melayu. Melayu. Tapi lahir besar di Binjai. Oke.
Terus Oki Rengga ini Puja Kesuma. Oke. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Puja Kesuma. Puja Kesuma. Nah, dia lahir besar di Langkat gitu. Tapi kita sangat-sangat lokal lah gitu. Dialek, konten dan segala macamnya. Oh, itu. Agak lain ini dan akhirnya mencoba ber-YouTube juga gitu. Banyaklah talk show diskusi tentang kebatakan, perantauan gitu dan ternyata penontonnya nggak hanya seorang Sumatera Utara gitu. Ada banyak komen yang, "Bang, aku orang Jawa tapi suka kali nontonin kalian. Orang Sunda suka kali nonton kalian." Jadi memang ya kalau kita Indonesia ya ternyata nggak segmented itu gitu. Tetap ditonton aja gitu. Jadi hebat kita tuh Bene. Kita punya bahasa persatuan Indonesia, tapi di setiap daerah bahasa lokal itu tetap hidup. Iya. Di Palembang orang tetap bahasa Palembang, tapi begitu ada yang bahasa Indonesia mereka mengerti. Sampai ke Papua tuh. Iya. Sampai ke Papua. Aku aja di Jogja Bang, aku bisa bahasa Jawa. Iya gitu. Kau tahu UGM kan? Iya. Fakultas Teknik. Salah jurusan anak ini. Salah jurusan. Sama kayak Bang. Aku lah. Aku akuntan. Orang Batak kalau banyak jadi akuntan. Di luarnya itu pengacara lah ya. Kadang-kadang pengacara yang berantem Batak sama Batak ya. Wah. Udah, pokoknya kayaknya mereka kalau ada kasus pasti lawannya udah Batak lagi kayak. Batak, lawan Batak. Oh, Batak. Jadi mau diangkat menjadi apa panggung? Yang agak lain? Agak lain, kita punya grup itu, tapi kita juga bikin sebuah stand up show. Stand up show judulnya beda lagi nih, ada namanya Berani Dimanapun Medannya. Berani dimanapun medannya. Okay. Nah ini stand up show lagi yang isinya juga banyak komedian yang di luar agak lain yang asalnya dari Medan, Sumatera Utara gitu lah. Oh, off air ini? Ini off air. Kapan gitu. mulai? Itu show-nya kalau nggak salah tanggal 18 November. Kirim-kirim lah tiket. Siap, nanti Abang datang ya. Nanti pasti. Aku duduk paling depan. Gitu. Kalau yang stand up show yang lokal Medan itu ada lagi. Terus Desember juga aku kebetulan bergabung di sebuah manajemen stand up komedi lah, bilangnya bikinan Ernest, namanya Hahaha Corp. Jadi isinya ada Ernest, Soleh Solihun, Ari Kriting, Ardit Erwanda, ada Muhak Liaco, Aci Resti, Kristo Immanuel. Semua sukunya itu? Iya, jadi ini bisa dibilang sebuah manajemen komedian yang sangat Indonesia gitu. Nah ini dalam rangka 10 tahunnya si komunitas pertemanan kami ini mau bikin juga stand up show di Bali malah. Di Bali itu tanggal 3 Desember. Jual karcis? Jual karcis juga di Bali. Keren. Jadi orang bisa healing sambil nonton stand up. Gitu. Tawa Dasawarsa namanya. Tawa Dasawarsa? Tawa Dasawarsa. Karena untuk merayakan 10 tahun kita tertawa-tertawa gitu. Bene sebagai apa sini? Stand up juga. Stand up juga. Jadi nanti aku juga ikut tampil di sana stand up. Masih bisa kok stand up? Sikit-sikit Bang. Deg-degannya ampun Bang. Mending disuruh ngedirect kayaknya. Iya. Aku dengar ke waktu somasi dengan Dedi close the door. Itu geri-geri sedap. Aduh. Ya Allah, kau ngomong tentang apa? Arah sholat lah. Nggak ngerinya kau. Aduh ngeri Bang. Tapi kata Om Ded nanti ku backup katanya. Ya udah, berani-beranikan diri. Jadi kau harus kamar sama Tretan. Sekamar sama Tretan Muslim 7 tahun. Bukan sekosan Bang, sekamar gitu. 7 tahun tuh stand up, satu kosan bareng dan ada banyak cerita lucu yang terjadi di antara kita. Jadi akhirnya ya jadi saling mengenal malah. Jadi malah salah satu sama lain jadi saling mengingatkan, saling kuat dan saling toleransi. Saling toleransi itu menguatkan. Jadi keliru kalau kita itu terlalu mengkotak-kotakan diri gitu. Iya. Merasa kita paling benar. Iya. Di luar kita nggak benar, di luar kita haram. Masya Allah. Jadi saya pikir inilah ya. Begini, saya pikir di dunia stand up comedy biasa-biasa aja tuh saling kata-katain ya. Iya. Dedi yang mualaf abis dia. Abis. Bahkan ada banyak bercandaan yang nggak boleh masuk YouTube tuh Bang. Kalau nggak jadi kasus ntar. Oke, senang kali saya. Jadi saya sangat menikmati teruslah berkarya Bene. Thank you Bang. Ya, jadi ya apa yang bisa saya support. Iya.
Kalau kalian main ya aja lah kita nontonnya. Sama aku tuh tungguin tuh itu Bang ya, film Palembang yang katanya Bang mau bikin. Kita lagi itu. mau buat lah. Iya, kita lo cari. Kalau bisa bantu lah, ya kan? Bantu. Masalahnya kami itu nggak punya Paluhut. Punya opung. Kalian punya opung. Opung kita semua itu Bang. Opung kita semua. Opung kita semua. Hidup opung ya. Wah, beliau tuh support luar biasa. Luar biasa. Wah, ininya ya. Semangatnya. Apapun kata orang, he is asli. Opung. Menyelesaikan semua masalah. Iya kan? Iya. Opung itu. Aku pikir kalau bikin ide-ide lagi, dukung ke dia barangkali dibantu kau. Mudah-mudahan Bang. Ini sudah senang lah kemarin ketika Ngeri-Ngeri Sedap tayang. Dan beliau nonton sama ibu beliau ya, nonton istri, ya? Jadi biasanya ada banyak sekali nobar kita berusaha ngundang pejabat untuk datang gitu kan. Nah ini mereka nonton bareng, kita disuruh datang gitu. Jadi kebalik gitu. Biasanya kan kita yang punya film bikin undangan supaya mereka datang. Nah dia bikin nonton bareng, kita diundang supaya datang untuk menemani. Iya, jadi itu cukup bikin kita wah. Terima kasih sudah didukung gitu. Opung ngomong apa Bene? Dia bilang ya memang perlulah untuk sebuah budaya ada tontonan begini gitu supaya budaya ini tidak disalahpahami gitu supaya ada banyak orang yang cinta dengan budayanya ini gitu. Karena ibaratnya kalau orang Batak yang lahir udah di kota besar dia jarang bersentuhan atau berinteraksi dengan budaya ini, mungkin di pikirannya kan ini sebuah kekolotan gitu kan, yang udah nggak relevan gitu. Padahal sebenarnya ada banyak hal indah dan baik dari positif sebenarnya dari budaya ini yang harusnya tetap kita pegang dan kita jalankan dengan baik gitu. Setuju saya. Hidup Opung. Aku minum dulu. Nyebut Opung agak gimana gitu. Aku juga minum. Dengan film kita bisa memperkenalkan banyak hal ya. Iya. Destinasi, kuliner, budaya, satu values. Ya, saya teringat 20 tahun. Ya, saya terakhir 78 itu lucu Bene. Saya naik bis, landingnya Pekanbaru untuk menuju Medan. Ya. Oh, di Pekanbaru. Landing kan Pekanbaru. Oh, dari selatan berarti. Dari selatan. Aku lewat tuh namanya Kota Nopan, ya Tarutung segala macam. Padang Sidempuan kan kita lewat semua tuh. Kayak apa tuh Bang jalan tahun 78 waktu itu? Tiba-tiba di Padang Sidempuan atau apa itu ya? Kita lewat subuh, santri-santri keluar gitu ya. Putih gitu. Jadi it's like magic gitu. Orang pikir kan Sumatera Utara itu non-muslim. Ya, dia orang lupa kalau apa suku Melayunya banyak juga ya. Dan fanatik. Yang lucu lagi Bang, ada kota namanya Mandailing Natal. Mandailing Natal ya. Mayoritas Islam. Namanya Mandailing Natal. Oke. Yang lucu kita udah mau masuk Medan, masuk Medan, ada bapak-bapak datang. Dia bilang panas sekali di Medan. Gitu. Apa dia bilang nggak kayak kampungku. Kita bilang, kau kan Medan, logatmu Medan. Emang abang dari mana? Dari Samosir gitu ya. Panas sekali Pulau Sumatera nih. Emang abang bukan orang Pulau Sumatera? Bukan, aku Pulau Samosir. Karena dia udah pulau sendiri. Walaupun masih di area Sumatera, dia pulau sendiri. Dia nggak merasa penduduk Pulau Sumatera karena dia Pulau Samosir. Secara geografi bener Bang. Bener dia. Tapi lucu, panas sekali di Pulau Sumatera. Dari logatnya kita tahu ya. Kalau dia orang Sumatera juga, orang Batak. Emang abang dari mana? Dari Pulau Samosir. Beda pulau kita. Beda pulau kita. Ya. Dan orang nggak tahu di Pulau Samosir ada danau juga ya? Ada. Ada danau. Apa Sindoni atau apa ya? Lupa aku Bang namanya Bang. Iya, jadi ini ada Pulau Samosir. Ini Pulau Danau Toba. Ada pulau di dalam Pulau Samosir. Ada danau lagi. Udah Inception ada kesannya. Jadi itulah keunikan Indonesia ya. Jadi mungkin suatu saat saya akan ke Danau Toba. Iya. Aku dengar bandaranya udah bagus ya. Bagus Bang, Silangit. Silangit. Kan kemarin aku capture juga tuh di film, menunjukkan jangan takut juga ke sana. Kan ada mungkin orang berpikir, wah kalau ke sana bandaranya kecil, pesawatnya nggak proper gitu. Jadi itu juga salah satunya kenapa ada adegan di bandara untuk menunjukkan itu, dan memang udah internasional gitu. Dan udah bagus tempatnya. Ya, semoga
teman-teman di Danau Toba ini kan hospitality yang harus kita perhatiin ya. Iya, itu sih yang mungkin tapi aslinya begitulah orang Batak. Dia merayu aja kedengaran. Itu mungkin yang perlu dicari bagaimana dipelanin dikit mewarnainya supaya ini menjadi apa ya, mungkin jualannya gitu. Iya. Kau mau nggak tempat wisata yang kau dibentak-bentak gitu kan? Coba di situ. Padahal itu nggak maksud begitu ya. Aslinya begitu. Aslinya begitu. Bawaan pabrik. Bawaan pabrik. Ini cerita terakhir. Aku direktur programku waktu di TVRI namanya Amni Jaya Putra. Istrinya Batak lah, Tanjung. Oh. Ya itu istri Batak nanti. Ibu Mufi Tanjung namanya. Kau bilang kalau kita lagi rapat direksi, istrinya nelpon dari rumah, itu kedengaran. Padahal nggak pakai speakerphone. Gak pakai speakerphone, kedengaran itu. Makanya kalau orang Batak ditelepon dia pergi jauh, Bang. Pergi jauh ya, karena kedengaran. Malunya dia kayak berantem. Padahal biasa aja tuh. Tapi itulah keindahan Indonesia. Bene, ada yang ingin disampaikan? Harapannya sih yang seperti aku bilang tadi ya, pekarya-pekarya lain, konten-konten kreator lain itu semakin tidak malu-malu bahwa konten lokal itu pun ada yang nonton gitu. Banyak sekali gitu. Ada banyak lah yang sudah lahir karena kelokalannya. Kalau Batak punya Vicky Sianipar gitu yang di musik. Punya Vicky, ada Didi Kempot dengan kejawaannya gitu. Bahkan dia sampai ke Suriname segala kan mendunia gitu. Jadi harapannya memang seni-seni yang sangat lokal itu ya digeluti dengan fokus, dengan baik, dibikin dengan menarik sehingga budaya dan kemodernan ini menyatu gitu. Oke. Setuju saya. Ya, mari kita angkat kelokalan kita. Sudah tiba saatnya dan udah ditandai 2022 film-film nasional ya termasuk Ngeri-Ngeri Sedap bisa melewati film-film asing. Dulu kalau film Marvel, DC masuk itu seolah-olah waduh, layar-layar yang lain tutup, tapi tidak terjadi. Ya, kemarin KKN di Desa Penari hampir 10 juta ya, 9,3 mengalahkan Doctor Strange yang hanya 5 juta. Ini tidak pernah terjadi dan sudah bisa dibuktikan. Semoga gerbong kebangkitan industri lokal ini ya yang udah bangun ini, udah berjalan, diisi oleh yang di belakang-belakangnya. Ya, amin. Bene teruslah berkarya. Thank you, Bang. Saya tunggu sinias-sinias lain, konten kreator lagi, pembuat lagu, pembuat apapun. Ayo kita ramaikan. Sekarang masyarakat kita lagi euforia. Habis kemarin nggak bisa offline, sekarang semua tontonan rame sekarang ya. Mari kita isi. Bioskop-bioskop udah mulai sangat rame. Ya. Dan itu dari saya. Terima kasih Bene sudah jadi mau lihat godang. Gitu ya. Selamat juga untuk kau ya. Sukses. Ya. Baik. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.